Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah matematika peminatan tahun 2019, di mana pada video sebelumnya sudah kita kupas ujian sekolah matematika peminatan tahun 2020. Mudah-mudahan dari 2 tahun terakhir ini untuk ujian sekolah matematika peminatan, kalian bisa menyiapkan diri untuk bisa mengikuti ujian sekolah matematika peminatan tahun 2021. Oke, kita mulai saja. Oke, yang pertama, dalam suatu sekolah dengan 5.000 siswa, satu siswa pulang dari liburan dengan membawa virus flu yang menular. Penyebaran virus ini dimodelkan dengan rumus Y sama dengan 5.000 per 1 plus 4.999 kali E pangkat min 0,8 T. Dengan T lebih dari sama dengan 0. Di mana Y adalah banyaknya siswa yang terinfeksi setelah T hari. Banyak siswa yang terinfeksi setelah 5 hari adalah mungkin yang sekarang lagi berkembang adalah COVID ya. Baik. Kalau misalkan T-nya itu adalah 5, berarti kalian tinggal substitusikan aja. Tinggal substitusikan ke rumus yang sudah diberikan. Y sama dengan 5.000 per 1 ditambah 4.999 kali E pangkat min 0,8 kali 5 ya. Oke, maka didapat 5.000 per 1 ditambah 4.999 kali E pangkat min 4 dong ya. Min 4. Oke. Kita hilangkan penyebutnya yang pangkat negatif, berarti kita kalikan pangkat positifnya aja. Kita kalikan pangkat positifnya, berarti menjadi 5.000 E pangkat 4 per, yang bawah tentunya kan 1 kali E pangkat 4 ditambah E pangkat 4 kali E pangkat min 4 kan 1 ya. Jadi plus 4.999. Sudah. Di Y-nya setelah 5 hari itu 5.000 kali E pangkat 4 dibagi E pangkat 4 tambah 4.999 ya. Nah ini tinggal dihitung aja E-nya berapa dan terusnya pakai kalkulator. Oke, kita lanjutkan. Pertambahan penduduk di suatu wilayah dirumuskan dengan PT sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat T. Untuk P adalah jumlah penduduk pada tahun ke T, R persentase pertumbuhan penduduk, dan PO P0 adalah jumlah penduduk semula. Jika pada tahun 2018 suatu wilayah mempunyai penduduk 10.000 jiwa dan pertambahan penduduknya adalah 2% per tahun, maka waktu yang diperlukan agar jumlah penduduknya 2 kali lipat adalah, ini kebalikan yang tadi ya. Kalau tadi eksponen, sekarang seperti logaritma. Oke, jadi PT diketahui 2 kali lipatnya kan di sini. Agar 2 kali lipatnya. Ya sudah, PT sama dengan 2PO berarti kan. Karena P0-nya jumlah awal. Berarti karena rumusnya PT adalah P0 kali 1 plus R pangkat T. Berarti PT-nya diganti dengan 2P0 sama dengan P0 atau PO ya. P0 kali ya. 1 ditambah presentasinya tiap tahun 0,02 atau 2%. Pangkat T. Sama-sama ada P0, kedua ruas dibagi P0. Berarti 2 sama dengan 1,02 pangkat T. Nah, berdasarkan definisi logaritma berarti T adalah 102 log 2. Gitu ya. Jadi T adalah 1,02 log 2. Ini ingat definisinya aja ya. Ingat definisinya bahwa A pangkat B adalah C. Itu identik dengan
A log C adalah B. Atau B adalah A log C. Ya, ini definisi logaritma. Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan. Fungsi fx, fungsi logaritma fx sama dengan 2 log x kuadrat plus 4 dan dx 2 log 7x min 2 terdefinisi. Titik potong kedua fungsi. Terdefinisi berarti ini ada syarat ya. Berarti ini syaratnya 7x min 2 harus lebih dari 0 ya. Berarti 7x harus lebih dari 2, x harus lebih dari 2/7. Jadi jangan sampai x-nya kurang dari 2/7. Oke, karena titik potong, maka kalau titik potong ya berarti samakan aja. Y sama dengan Y. Dalam hal ini berarti gx sama dengan fx. Itu artinya 2 log x kuadrat plus 4 sama dengan 2 log 7x min 2. Sudah. Kedua ruasnya diambil numerusnya jadi x kuadrat plus 4 sama dengan 7x min 2 ya. Kumpulkan di ruas kiri, kedua ruas kurangi 7x jadi x kuadrat min 7x. Kedua ruas tambah 2 berarti plus 6 sama dengan 0 ya. Oke, faktorkan dikalikan 6 dijumlahkan min 7. Berarti hanya mungkin min 1 min 6 ya. X min 1, X min 6. Berarti X-nya ada 2. Kalau tidak 1, 6 kan gitu ya. Lalu Y-nya pilih salah satu aja. Y-nya kalian bisa gunakan yang 2 log 7x min 2 misalkan. Berarti ini 2 log 7 kurangi 2. Berarti 2 log 5 kan ya. Ini kalau X1, ini berarti Y1. Lalu yang kedua, berarti kalau X-nya 6. Jadi 2 log 7 kali 6 berarti 42. Dikurangi 2 berarti 40. Jadi 2 log 40. Jadi 2 log 40 dan 2 log 5 pasangannya. Gitu ya. Jadi 1 2 log 5 atau 6 2 log 40. Benar ya? Bisa dimengerti? Nah, berarti yang blok kuning itu kuncinya. Kita tinggal mencocokkan kuncinya saja. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan grafik berikut. Titik A terletak pada grafik tersebut dengan ordinat 3. Oke. Jika A juga terletak pada grafik dengan rumus Y sama dengan 4 log AX plus 12. Maka A berapa? Oke, berarti si A itu ada di 2 tempat ya. Berarti kita harus mencari rumus fungsi yang ini dulu. Katakanlah rumus fungsi ini kita nyatakan Y sama dengan apa ya? P log Qx ya. Qr, sorry lah. Oke, yang pertama grafiknya melalui 1,0. Itu artinya X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan P log Q plus R. Nah, ini hanya mungkin Q plus R-nya 1. Karena P log 1 itu 0. Lalu yang kedua melalui 2,1. Itu artinya X-nya 2, Y-nya 1. Berarti 1 sama dengan P log 2Q plus R. 1 hanya mungkin P log P. Berarti 2Q plus R hanya mungkin P. Ini persamaan 1. Anggap aja ini persamaan 2. Yang ketiga melalui 5,2. Berarti Y-nya 2, X-nya Y-nya 2, X-nya 5 ya. Berarti 2 sama dengan P log 5Q plus R. 2 hanya mungkin P kuadrat. Itu berarti 5Q plus R hanya mungkin P kuadrat. Nah, dari persamaan ini maka kita nyatakan dalam Q aja ya. Berarti R adalah 1 min Q. Kemudian substitusikan ke persamaan 2. Maka persamaan 2 didapat 2Q plus R. R-nya diganti 1 min Q sama dengan P.
2Q dikurangi Q berarti Q ditambah 1 adalah P. Oke, jadi P adalah Q plus 1. Lalu kepersamaan 3 berarti 5Q plus R sama dengan P kuadrat. Berarti Q plus 1 kuadrat. R-nya ganti juga dalam Q. R-nya adalah 1 min Q sama dengan Q kuadrat plus 2Q plus 1 ya. Pindahkan kanan semua. Kiri ada 1, kanan ada 1. Berarti 0 sama dengan Q kuadrat. 5Q kurangi Q adalah 4Q. Pindah kanan jadi min 4Q. Tambah 2Q jadi min 2Q. Maka Q ada 2. Q kuadrat min 2Q adalah Q kali Q min 2. Berarti Q-nya 0 atau Q-nya 2 ya. Kita ambil Q-nya 2. 0 kayaknya nggak mungkin ya. Kalau Q-nya 2 berarti R-nya dapat. R-Q berarti min 1. Oke, kemudian P-nya berarti P itu Q plus 1. Berarti P-nya 3 ya. P-nya 3. Nah, dengan demikian, maka rumus fungsinya adalah Y sama dengan 3 log 2X min 1 ya. Oke. Nah, di sini titik A itu adalah X,3 terletak pada kurva yang pertama dulu. Berarti 3 haruslah 3 log 2X min 1 ya. Berarti 2X min 1 adalah hanya mungkin 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan 27 ya. Berarti 2X adalah 28. Maka X-nya adalah 14. Oke, berarti titik A adalah 14,3 itu pada kurva yang terbaru Y sama dengan 4 log AX plus 8 ya, bukan plus 12. Berarti Y-nya adalah 3, 4 log 14A plus 8 kan itu ya. Hanya mungkin 14A plus 8 adalah 4 pangkat 3, 64. Berarti 14A sama dengan 56. Ya, A sama dengan 56 dibagi 14. Berarti 4 ya. Jadi A-nya adalah 4. Oke. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diberikan beberapa pernyataan berikut. Jika titik K 23 dan L 41, maka vektor KL adalah 2 min 2. Oh, pertanyaan apa nih? Dari pernyataan berikut yang bernilai benar. Oke, kita cek satu-satu. KL itu berarti vektor positif L dikurangi vektor positif K. 41 dikurangi 23. Maka hasilnya adalah 2 min 2. Benar ya. Jadi 1 benar. Vektor A dan B, maka resultan A ke B. Berarti jumlah ya. A plus B 2 min 1, 3 ditambah 0, 5, 3. Berarti 2, 4, 6. 246 benar. Diketahui titik P 1, 2, 3 Q 3 min 1, 1. OP adalah vektor positif P, OK adalah vektor positif Q, maka PQ adalah oke sama ya. Jadi Q min P, Q-nya adalah 3 min 1, 1. P-nya adalah 1, 2, 3. Berarti 3 kurangi 1, 2, min 1, min 2, min 3. 1 min 3 min 2. Ya, benar. Resultan vektor MP adalah 1, 2, 3. Dengan vektor M min 2. 3, 2, vektor N. Oke. MN berarti N min M.
N-nya min 1, 3, min 7. M-nya adalah min 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 1, 0, min 11. 1, 0, min 11. Nah, bukan ya. Berarti ini bukan. Jadi jawabannya ya 1, 2, 3. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui A 34, B min 25, C 12. 2B min 3C min A. Oke. Ini tinggal dinyatakan aja ya. Ditanya panjang vektor. Berarti 2B dulu. Dikurangi 3C. Dikurangi A dulu. Dihitung. 2B min 25. Dikurangi 3C. 12. Dikurangi A. 34. Oke. Berarti min 4, min 3, min 3 ya. Yang bawah 10, min 6, min 4. Berarti 10. Min 10, 0. Ya berarti panjangnya, panjang 2B min 3C min B adalah akar dari min 10 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ya berarti akar 100. Gitu ya. Di jawabannya akar 100. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui vektor K 40, vektor L 4 akar 3, sudut antara vektor K dan L. Oke. Berarti kita gunakan cos ya. Jadi cos sudut KL adalah K dot L per panjang K kali panjang L. K dot L berarti 40 dot 4 akar 3 per panjang K berarti 16 langsung ya. Panjang L adalah 16 tambah 48. 4 kali 4 16. 0 kali 4 akar 3 0. Akar 16 4. Akar 64 8 ya. Jadi 16 per 32. Maka nilainya setengah. Itu cosnya. Cos sudut antara dua vektornya adalah setengah, maka sudutnya berarti 60. Ya, karena cos 60 itu setengah. Benar ya? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui K adalah XI plus YI min 3K, LI plus 2I min 2K, sudut KL lancip dengan panjang K akar 29. Dan panjang proyeksi KL sama dengan 2. Oke, maka XY berapa? Oke, jadi panjang proyeksi K pada L itu berarti K dot L per panjang L. Itu 2. Ya, sedangkan cos sudut K dengan L itu kan berarti K dot L per panjang K dikali panjang L. Nah, ini kan sudah ada nilainya nih. Ini sudah ada 2. Panjang K-nya sudah ada. Akar 2, akar 29. Sudutnya adalah demikian. Tapi nggak diminta, yang diminta XY ya. Berarti panjang K itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 9 ya. Berarti akar 29 sama dengan akar X kuadrat Y kuadrat plus 9. Jadi 29 hanya mungkin X kuadrat plus Y kuadrat plus 9. Berarti 20 ya. Sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, ini persamaan 1. Lalu persamaan 2. Di sini panjang proyeksi 2 kan ya. Berarti K XY min 3 dot L 1 2 min 2
per panjang L berarti 1 plus 4 plus 4 ya. 1 tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Itu haruslah 2. Kalikan akar 9 itu 3 ya, berarti 6. Sebelah kirinya berarti X ditambah 2Y ditambah 6. Berarti X plus 2Y sama dengan 0. Atau X adalah min 2Y. Nah, X-nya min 2Y. Ganti aja. Berarti kesimpulannya min 2Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Berarti 4Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. 5Y kuadrat 20. Y kuadrat 4. Nah, di sini karena diminta positif ya, berarti kalau X-nya positif sama aja ya. Karena dia 0 nih, jadi Y-nya bisa 2, Y-nya bisa min 2. Sama-sama. Berarti kalau X-nya Y-nya 2, X-nya min 4. Ya, Y-nya 2, X-nya min 4. Kalau Y-nya min 2, X-nya 4 harusnya. Ya. Oke? Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Diketahui U, P min 23, P min 1, 23, dan panjang proyeksi U pada P adalah 1/7 panjang P. Maka P berapa? Oke. Panjang proyeksi U pada P. Jadi U dot P per panjang P adalah 1/7 panjang P. Berarti positif ya. Kalikan silang aja. U dot P adalah 1/7 per 7 ya. Panjang P kuadrat. Oke, U-nya adalah P min 2, 3. P-nya adalah ini dot ya. Min 1, 2, 3. 1/7. Berarti akarnya hilang aja ya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Ini min P, min 4, plus 9 ya. P kali min 1, min 2 kali 2, tambah 3 kali 3. Sama dengan 1/7, 14. Nah, 14 kan 2 ya. Berarti min P plus 5 sama dengan 2. Min P sama dengan min 3, berarti P-nya 3. P-nya 3. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari 2 sin 2x min 30 adalah 1. Oke. Untuk X 0 sampai 360. Kita bagi dengan 2 semua. Jadi sin 2x min 30 sama dengan setengah. Sin yang hasilnya setengah itu ada di 2 tempat. Untuk yang periode pertama. Jadi sin 30 atau di sin 180 min 30. 150 ya. Berarti 2x min 30 itu ada 2 kemungkinan. Bisa 30, bisa 150, bisa ditambah dengan 360. Karena satu putaran ya. Tambahkan 30 dulu, berarti 60, 200 atau 210 ditambah K kali 360. Bagi 2 semua, X sama dengan 30, X sama dengan 105, ditambah K kali 180 ya. Jadi kalau K-nya mulai dari 0, berarti X-nya itu kalau enggak 30, 105. Kalau K-nya mulai 1, berarti si X-nya itu 180 plus 30, 210. 180 plus 105, berarti 285. Jadi jawabannya adalah 30, 105 harusnya. 30, oh saya salah. Ini harusnya 180 dong ya. Kenapa jadi 105? Berarti ini harusnya 180 bagi 2 berarti 90. Ya, jadi 30, 90 berarti 270 ini. Ya. 270. Jadi 30, 90, 210, 270. Ya, benar.
Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X plus 3 sin X min 2 sama dengan 0 untuk X 0 sampai 2pi. Oke. Ini berarti bisa diubah ke dalam bentuk 1 min 2 sin kuadrat. Karena di sebelah kanannya adalah 3 sin X ya. Jadi harus ke sin larinya, jangan ke cos. Karena ini ada 3 rumus. Oke, min 2 sin kuadrat X plus 3 sin X min 1 sama dengan 0. Kalikan min 1 dulu biar tidak negatif. Pangkat 2-nya. 2 sin kuadrat X min 3 sin X plus 1 sama dengan 0. Faktorkan. 2 sin kuadrat X hanya mungkin 2 sin X kali sin X. 1 hanya mungkin 1 kali 1. Karena min 3 berarti min semua. Berarti sin X sama dengan setengah. Atau sin X sama dengan 1. Nah, setengahnya mungkin di dua tempat tadi kan. 30 itu pi per 6. 150 itu 5 per 6 pi. Sedangkan 1 adalah 90 atau pi per 2. Pi per 2. Jadi ada 3. Pi per 6, 5 pi per 6, dan 1/2 pi. Ya, jawabannya A. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Penyelesaian dari sin 3X plus sin X min cos X sama dengan 0 untuk X 0 sampai 180. Oke, kita ubah sin plus sinnya ya. Sin plus sin itu berarti 2 sin setengah jumlah kali cos setengah selisih. Dikurangi cos X sama dengan 0. Nah, 3X tambah 1X kan 4X kali 2 berarti kali setengah berarti 2X ya. Ini 3 dikurangi 1 2X bagi setengah kali setengah berarti 1X. Dikurangi cos X sama dengan 0. Cos X-nya keluarkan. Berarti 2 sin 2X min 1 ya. Cos X-nya difaktorkan. Berarti ada dua pernyataan. Cos X sama dengan 0. Atau sin 2X-nya sama dengan setengah ya. Dari 2 sin X min 1 sama dengan 0. X yang hasilnya, cos yang hasilnya 0 itu kan cos 90 sama 270. Sedangkan sin yang hasilnya setengah itu ada 2 tadi. Kalau enggak sin 30, ya sin 150. Kuadran kedua. Berarti 2X-nya 30 atau 150. Ditambah K kali 360. Bagi 2 semua, 15 atau 75. Ditambah K kali 180. Lihat opsinya atau lihat batasnya sampai 180. Berarti hanya mungkin ini. Berarti X-nya ada 4 ya. 15, 75, 90, 270. 15, 75. Oh, 270 nggak mungkin ya. Kenapa? Karena sampai 180 ya. Jadi 15, 75, dan 90. Ya. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari akar 3 sin 2X plus cos 2X min 1. Ya, ini ingat rumus bentuk A sin X aja ya. Jadi A sin X plus B cos X itu sama saja dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat cos X min theta kan itu ya. Dimana tetanya adalah sin per cos. Tangan ya. Jadi tetanya ambil tangan. Tangan itu berarti A per B. Nah, kita ambil dua pernyataan ini untuk menjawab ini. Berarti kesimpulannya yang ini adalah akar dari akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat cos 2X min theta. Sama dengan 1 kan ya. Akar 3 dikuadratkan 3 tambah 1, 4 diakarin 2. Berarti 2 cos 2X min theta. Nah, tetanya berapa nih? Pakai tangan. Tangannya adalah sin per cos. Akar 3 per 1. Kuadran 1 ya, karena sinnya positif, cosnya positif. Berarti kalau akar 3 maka theta hanya mungkin 60. Ya, kuadran 1 ya. Berarti ini min 60 sama dengan 1. Maka cos 2X min 60 hanya mungkin setengah. Nilai setengah itu untuk cos ada di dua tempat.
bisa di kuadran 1, berarti cos 60. Bisa di kuadran 4, min 60. Atau 300 juga boleh. Berarti 2x min 60 sama dengan 60 atau min 60. Tambah K kali 360. Berarti 2x tambah 60 0 ya. Tambah 60 120. Ditambah K kali 360. Bagi 2 semua berarti 0 atau 60 ditambah 180. Sampai 270. Berarti kalau K-nya 0, 0 dan 60. Kalau K-nya 1 berarti 180 dan 240 ya. Jadi 0, 60, 80 dan 240. Jadi dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nilai dari sin 105. Oke, 105 bisa diubah ke dalam sudut-sudut istimewa. Jadi 60 ditambah 45 ya. Itu kan 105 juga. Nah, ini adalah rumusnya sin cos ditambah kosin. Nah, sudutnya tinggal masukin sin cos jadi sin 60 cos 45 tambah kosin. Cos 60 sin 45. Sin 60 itu setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Sin 45 setengah akar 2 ya. Setengah kali setengah seperempat. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Tambah seperempat akar 2. Lihat opsinya, seperempatnya yang keluar berarti akar 6 tambah akar 2. Ya, benar. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nilai dari sin 75 tambah sin 15 dibagi cos 105 dikurangi cos 15. Oke, berarti ini sin plus sin sama cos min cos. Yang atas sin plus sin berarti 2 sin setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Gitu ya. Kalau cos min cos itu min 2 sin sin. Min 2 sin setengah jumlah kali sin setengah selisih. Gitu ya. Oke. Duanya coret dulu ya. Jadi yang atas berarti sin 90 jadi 45 karena kali setengah. Cos 60 kali setengah berarti 30. Bawahnya berarti minus. Sin 120 kali setengah berarti 60. Sin 90 berarti 45. Nah, sin 45-nya sama ya, coret aja. Cos 30 itu setengah akar 3. Cos sin 60 juga setengah akar 3. Jadi jawabannya min 1. Gitu ya? Ya, jadi jawabannya min 1. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Lingkaran yang berpusat di 5, min 4 menyinggung sumbu X. Oke, kalau ada sebuah lingkaran menyinggung sumbu X, berarti ada unsur jari-jarinya sama dengan pusatnya. Ini katakanlah Y-nya negatif ya. Kalau Y-nya negatif berarti di sini. Ini sumbu X, ini pusatnya. 5 min 4. Nah, yang ke bawah itu kan R ya. R-nya berarti 4. Karena dia ke bawah. Y-nya berarti kan. Berarti persamaan lingkarannya adalah X min X1 kuadrat ya. Y min Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. X1-nya adalah 5 kan. Y1-nya adalah min 4. R-nya adalah 4. Sudah masukkan. Terus jabarkan kan ya. X kuadrat 2 kali X kali min 5 min 10X. Min 5 kuadrat 25. Y kuadrat 2 kali Y kali 4 8Y. 4 kuadrat 16 sama dengan 16. 16-nya coret ya. Berarti kanan 0. Kumpulkan X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X plus 8Y plus 25 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C benar. Bisa dimengerti?
Oke, kita lanjutkan. Dua buah stasiun radio tidak boleh menggunakan gelombang yang sama jika jangkauan siarannya berbenturan, letak dan pancaran gelombang stasiun A dan BC mengikuti stasiun yang bebas beroperasi. Oke. Jadi kalau bentrok berpotongan berarti dia tidak bisa siaran. Berarti yang tidak saling bersinggungan ya, atau tidak saling berpotongan. Oke, berarti kita harus tahu pusat dan jari-jarinya. Pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Gitu ya. Jadi kalau lingkaran itu bentuk umumnya demikian. Nah, ini pusatnya itu min setengah A, min setengah B kan itu ya. Sedangkan jari-jari kalau sudah ada pusatnya tinggal dijumlah kuadratkan aja. 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat kurangi C kan. Jadi tinggal dikuadratkan aja. Nah, berarti yang ini jari-jarinya adalah akar dari min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat kurangi C. Berarti 2 ya. Sedangkan yang kedua, ini pusat 1, ini pusat 2. Min setengah A berarti 2, min setengah A berarti 5. Lalu jari-jarinya berarti jumlah kuadrat ya dari unsur pusat. 2 kuadrat, 5 kuadrat, min C. 25. Berarti 2 juga kan ya. Kemudian P3 adalah min setengah A berarti 5, min setengah B berarti 1. Jadi jari-jarinya adalah 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 17 ya. Berarti 26, 9 dong, 3 ya. Oke. Jadi jari-jarinya 3. Nah, sekarang jarak dua pusatnya. Jangan sampai sama dengan jumlah dua jari-jarinya. Sekarang P1, P2 dulu. Jarak dua pusat berarti jarak dua titik. X1 dikurangi X2 berarti 2 dikurangi min 1 ya, 3 tambah 5 dikurangi 2. 9 tambah 9 18. Sedangkan di sini R1 tambah R2-nya adalah 4 ya. Nah, berarti ini berjauhan ini. P1, P2 berjauhan. Ya. Oke, jadi P1, P2 berjauhan. Sekarang P1, P3. P1, P3 5 ditambah 1 kuadrat. Kemudian 1 dikurangi 2 kuadrat. Ini adalah 36 tambah 1, 37 ya. Sedangkan R1 tambah R3 adalah 5. Oke, berarti P1, P3 juga berjauhan. Lalu P2, P3. P2, P3 berarti 5 kurangi 2 kuadrat ditambah 1 kurangi 5 kuadrat. Hasilnya adalah 9 tambah 16. Berarti 25 ya. Sedangkan R2 ditambah R3 5. Sama. Nah, kalau sama berarti nyinggung. Kalau kurang berarti berpotongan. Nah, berarti yang bisa beroperasi ya hanya yang satu aja. Karena satu dia saling berjauhan. Nah, ini lingkaran yang ini. Nah, ini P1. Ini P2. P3 kan. P2, P3 kan bersinggungan. Ini berjauhan, ini berjauhan. Nah, jadi yang tidak bentrok hanya P1. Ya, benar. Jadi hanya lingkaran yang pertama saja yang bisa beroperasi. Cari mati? Oke, kita lanjutkan. Suatu lingkaran menyinggung sumbu X di min 3,0. Jari-jari lingkaran sama dengan 5. Sedangkan pusat lingkaran berada di kuadran 3. Kesamaan garis singgung lingkaran di titik min 7,2. Oke. Suatu lingkaran menyinggung sumbu X di kuadran 3. Berarti di
Bawah dong ya. Kuadran 3 di min 3,0. Lalu jari-jarinya 5. Kalau jari-jarinya 5 berarti min 3, min 5 ya pusatnya. Karena dia di kuadran ketiga. Oke. Berarti persamaan lingkarannya adalah X min X1 langsung ya. Kuadrat tambah Y min Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. 5 kuadrat dalam hal ini. Oke, berarti kemudian PGS. Kita coba titik min 7, min 2. Masukkan. Min 4 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, berarti pada lingkaran. Oke. Kalau pada lingkaran maka persamaan garis singgungnya pakai bagi adil aja. Jadi X plus 3 kuadrat jadi X plus 3 kali X plus 3. Tapi yang satu kasih indeks 1. Tambah Y plus 5 kali Y plus 5 kasih indeks 1. Sama dengan 5 kuadrat. Oke, ganti X1-nya. Jadi min 7 plus 3 kali X plus 3 ditambah min 2 plus 5 kali Y plus 5 sama dengan 25 ya. Berarti ini min 4 X min 12. Yang ini 3Y plus 15 sama dengan 25. Lihat opsinya. X-nya positif. Berarti pindah kanan semua. 4X min 3Y plus 3 ditambah min 3 ya berarti ya. Min 3 berarti 22 sama dengan 0. 25 dikurangi 3. Ya, jadi jawabannya yang E. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Hasil bagi fx sama dengan 4x pangkat 3 min 4x kuadrat min 19x min 20 dibagi oleh 2x kuadrat plus 3x plus 6. Oke, ini tinggal pakai order atau pakai bagi biasa aja ya. Yang gampang lah. Pakai bagi biasa aja. 4x pangkat 3. Karena di sini masih pangkatnya 3 dan 2 ya. Oke, dibagi dengan 2x kuadrat plus 3x plus 6. 4x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat berarti hanya mungkin 2x ya. Kalikan berarti 4x pangkat 3. Kalikan berarti 6x kuadrat. Kalikan berarti 12 kan. Kurangkan berarti min 10x kuadrat. Min 31x min 20. Berarti dibagi min 5 ya. Min 5 kali 2 kan min 10. X kuadrat min 15x min 30. Kurangkan 16 min 16x plus 10. Nah, ini sisa. Ini hasil. Jadi jawabannya adalah 2x min 5. 2x min 5 sisanya min 16x plus 10. Ya, benar. Gitu ya. Jadi tinggal pakai bagian aja. Baik, kita lanjutkan. Misalkan Hx adalah fx kali Gx dengan fx adalah suku banyak yang jika dibagi 2x min 1 sisanya min 2. Dan juga Gx adalah suku banyak yang jika dibagi 2x min 1 adalah 6. Dengan demikian Hx dibagi 2x min 1 maka sisanya adalah O. Jadi di sini Hx itu didefinisikan fx kali Gx. Sedangkan kalau Hx dibagi 2x min 1 berarti kan H setengah ya. Sama dengan F setengah G setengah. F setengahnya kan sudah ada. Dalam hal ini min 2. G setengahnya juga sudah ada. Dalam hal ini adalah 6. Jadi jawabannya adalah min 12. Oke, jadi tinggal disubstitusikan aja ya. Oke, kita lanjutkan. Suatu suku banyak berderajat 2 dibagi X habis dibagi 2X min 1. Jika dibagi dengan X plus 3 sisanya 21. Dibagi dengan 2X plus 3 sisanya min 6. Suku banyak tersebut adalah berderajat 2 berarti
habis dibagi. Oke, berarti si fx itu hanya mungkin 2x min 1 kali ax plus b, katakanlah, karena habis dibagi. Lalu jika dibagi x plus 3 bersisa 21. Berarti f min 3 dia harus 21. Ini harus 21. Berarti ini min 7 kali min 3A plus B adalah 21. Min 3A plus B adalah min 3 ya. Oke, ini persamaan 1. Lalu yang kedua, yang ketiga ya. Dibagi 2x plus 3 bersisa 6. Berarti F min 3 per 2. Berarti 2x kali min 3 per 2 berarti min 3 min 1 kan ya. Min 3 per 2A ditambah B. Itu harus min 6. Ini berarti min 4 dikalikan. Ini jadi 12, jadi 6A ya. Dikurangi 4B sama dengan min 6. Gitu ya. Bagi 2 aja ya. Sederhanakan, min 3A, 2B sama dengan min 3. Ini persamaan 2. Nah, persamaan 1 kita kalikan aja dengan berapa nih? Kalikan 2 ya. Persamaan 1 kita kalikan 2. Jadi min 6A. Oh, atau langsung ya. Kalau langsung kan A-nya habis. Jadi persamaan 1 ditambahkan dengan persamaan 2. Min 3A plus B min 3. Tinggal ditambahkan aja ya. Tambahkan. Habis. Berarti min B sama dengan min 6. Nah, B-nya adalah 6. Kalau B-nya 6 kan A-nya dapat. Min 3A tambah 6 sama dengan min 3. Min 3A min 9 berarti A-nya 3. A-nya 3. Yang ditanya berarti fungsinya. Berarti 2x min 1 kali 3x plus 6. Maka hasilnya adalah 2x kali 3x 6x kuadrat min 12 min 3 berarti plus 9x ya. Min 6. Jadi 6x kuadrat plus 9x min 6. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, diketahui limit x kuadrat plus ax plus b per tan x min 2 sama dengan 5. Berapa a min b? Oke. Kalau disubstitusikan penyebutnya 0 ya. Jika x sama dengan 2, maka tan 2 min 2 0. Nah, berarti yang atas juga harus 0. Berarti 4 min 2 plus 2a plus B juga harus 0. Itu artinya 2A plus B harus min 4. Persamaan 1. Oke. Karena hasilnya ada 5. Maka yang bawah dengan yang atas harus ada nilai yang sama. Dalam hal ini X min 2. Berarti yang atas harus ada X min 2-nya. Ya. Karena di situ X kuadrat hanya mungkin X kali X. Di situ min plus B ya berarti min B per 2 aja ganti. Ini adalah 1 kan ya. Ini berarti 1. Substitusikan. Jadi 2 min B per 2 adalah 5. Kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2. Oke, berarti B-nya harus min 6. Nah, B-nya min 6 berarti kan A-nya dapat. 2A min 6 sama dengan min 4. 2A sama dengan 2 berarti A-nya 1. Yang ditanyakan adalah A min B. A min B berarti 1 min 6. Berarti 7. Gitu ya. Kita lanjutkan. Satu lagi ya. Limit X menuju tabringga. Ini maksudnya dikurung ya. Untuk akar X kuadrat min 5X min 2. Dikurangi
X plus 1. Maka ini sebaiknya yang di akar kuadratkan hanya yang X-nya saja. Jadi ini tetap. Nah, yang dikuadratkan hanya yang X-nya saja. Diakarkan. Ya, X kuadrat. Berarti plus satunya di luar aja. Nah, B min Q rumusnya. Berarti min 5 per 2 akar 1 tambah 1. Jadi hasilnya adalah min 5 per 2 ditambah 2 per 2. Berarti min 3 per. Jadi jawabannya adalah min 3 per 2. Bisa dimengerti? Oke, saya kira itu untuk video yang pertama. Pembahasan soal ujian sekolah 2019 untuk matematika peminatan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian untuk bisa mengikuti ujian sekolah matematika peminatan 2021. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.